Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Marilah berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 18 bait pertama dan bait kedua. Allah hadir bagi kita. Mari kita berdoa. Pada hari ini kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Sebab atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, kami Engkau berkati hari lepas hari. Pada hari ini pun, saat kami dapat beribadah, itu pun karena kasih setiamu. Ya Tuhan, berkatilah ibadah keluarga ini. Berkati para pelayanmu, baik para majelis yang bertugas, pelayan firman, organis, pemandu lagu, petugas sosistem, dan multimedia. Bahkan setiap jemaatmu yang ada di setiap rumah, dari mulai sektor pelayanan 1 sampai dengan pelayanan 9. Namun sebelumnya kami mengaku akan dosa yang kami telah perbuat. Ampunilah kami Tuhan, pengampunan-Mu yang akan melayakkan kami untuk beribadah kepada-Mu. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami, pimpin dan berkati ibadah ini dari awal pertengahan akhir. Kiranya ibadah ini terlaksana hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Mazmur pada malam hari ini terambil dari Mazmur 13 ayatnya yang ke-6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu silakan duduk. Untuk menyambut firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 222A, bait pertama dan kedua, Agungkan Kuasa Namanya. Tuhan
Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca firman Tuhan saat ini dari kitab Amsal pasal 20 pada ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Namun sebelum kita membacanya, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah tangga kami saat ini, kami mengikuti ibadah rumah tangga bersahaja. Tuhan senantiasa memberkati kami yang sudah mempersiapkan hati dan pikiran kami saat ini, sehingga firman yang akan disampaikan kami pahami, dan itu menjadi penuntun langkah kami sehingga kami pun menjadi berkat bagi orang lain. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat, pembacaan kita dari kitab Amsal pasal 20 pada ayatnya yang kelima, ayat 4 dan ayat 5. Firman Tuhan menyatakan, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita patut bersyukur bahwa dalam setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita, tuntunannya tidak pernah berkesudahan. Ia selalu ada bersama-sama dengan kita, sekalipun begitu banyak tantangan, persoalan, pergumulan. Tetapi ketika kita yang sebagai orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, selalu mempunyai waktu untuk mencari, untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan ketika kita menjadi orang-orang yang benar-benar menghargai waktu yang Tuhan berikan, dan kita libatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini, maka jerih lelah kita itu tidak akan sia-sia. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana saudara dan saya menghargai waktu yang telah diberikan kepada kita. Tanpa terasa kita berada di penghujung bulan Januari di tahun 2021. Begitu banyak waktu yang boleh kita lewati, tetapi adakah waktu yang sudah kita lewati itu bermanfaat atau tidak? Yang kita lakukan itu kembali kepada kita. Karena ada yang berkata waktu adalah uang. Maka karena waktu itu membutuhkan suatu hasil, maka dilakukanlah sebaik-baik mungkin. 1 jam saja kita lewatkan begitu saja, tanpa ada aktivitas atau ada usaha yang kita lakukan, maka apa yang kita harapkan itu tidak berarti. Di sisi lain juga ada orang lain menganggap waktu itu hanya sepele, sehingga ia bisa melakukan suatu penundaan apa yang harus bisa ia kerjakan. Karena ia berkata bahwa besok saja, kan masih ada hari esok dan masih banyak waktu. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, waktu terus melaju dan kita tidak tahu apakah yang kita tunda itu akan baik atau tidak.
Bahkan tanpa kita sadari, terkadang kita berpikir dengan cara berpikir kita pada akhirnya menjadi sia-sia. Untuk itu, jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita diciptakan oleh Tuhan begitu luar biasa. Dia tidak pernah menciptakan orang yang malas, tetapi Ia menciptakan orang yang benar-benar menghargai apa yang diberikan dalam sehari. Penciptaan mengingatkan kita bahwa Tuhan menciptakan manusia dan memberikan tugas atau pekerjaan, mengusahakan dan memelihara setiap waktu yang berjalan. Sejak dari manusia jatuh dalam dosa, Adam diingatkan untuk bekerja. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Dan Amsal menegaskan bahwa perilaku orang berhikmat adalah ia rajin bekerja yang menghasilkan kekayaan, kekuasaan, dan kelimpahan. Sedangkan salah satu perilaku orang bebal adalah pemalas yang pada akhirnya menghasilkan kelaparan, kemiskinan, dan kemelaratan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setiap daripada kita Tuhan memberikan waktu yang begitu luar biasa. Kita bersama-sama memahaminya bahwa ketika waktu yang diberikan kepada orang-orang yang sudah diberkati, dikatakan janganlah malas secara rohani. Sebab banyak orang Kristen tidak mendapatkan apa-apa, dia tidak bisa merasakan janji Tuhan karena keadaannya hanya seperti orang duniawi. Sebab malas dengan segala macam alasan sehingga orang beriman tetapi tidak mempunyai iman. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mengapa pemalas selalu punya alasan? Sebab ia tidak mau bekerja dan ia selalu berusaha untuk membuat banyak alasan supaya jangan ia tertuduh dan orang yang menyuruhnya tidak lagi bisa memaksanya. Di dalam pembacaan kita, sebab tidak membajak, tidak menanam, dan tidak menuai, maka tidak punya panen. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tidak mau berusaha walaupun mempunyai iman, tetapi ketika iman itu tidak tumbuh dalam semua segi hidup dan tidak berusaha, maka iman itu akan menjadi sia-sia. Kita bisa membuat sendiri nasib yang indah, sebab kita ini adalah anak-anak Allah yang maha besar dan maha kuasa. Adalah kehendak Allah untuk membuatkan hidup kita jadi lebih baik. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita tidak hanya disuruh untuk berdoa dan berdoa, tetapi kita diajarkan untuk berdoa dan bekerja. Karena dengan pekerjaan itulah yang kita lakukan, bukan soal sedikit atau banyaknya dari hasil apa yang kita terima, tetapi ketika kita dengan penuh kesungguhan hati mau bekerja dan kita melibatkan Tuhan, maka apa yang kita terima itu adalah kesempatan yang sangat berlimpah karena Tuhan memberkati. Untuk mengumpulkan kemuliaan yang penuh dalam saat-saat di mana saudara dan saya yang selalu dituntun dengan firman Tuhan, di sana kita bisa mengerti dan tumbuh dan berbuah. Dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 6 mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak.
Kitab Amsal pasal 6 ayat 6 ini mau mengajak saudara untuk belajar dari semut yang begitu kecil. Mereka selalu untuk mau mendapatkan makanan, mereka bekerja. Mereka bergotong royong, saling bahu satu dengan yang pada akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka harapkan. Kita tahu bersama bahwa secara kehidupan kita ini yang diberkati oleh Tuhan tidak hanya untuk duduk berdiam saja dan menanti apa yang kita harapkan. Setiap orang yang bercita-cita ingin menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sukses, harus berusaha, harus bekerja, harus tekun dan taat. Sekalipun banyak tantangannya, sekalipun ada penghalang-penghalangnya, tetapi jika itu menjadi berkat saudara, maka tidak akan ada yang menghalangi, karena Tuhan melihat dengan kesungguhan hatimu, engkau berusaha. Ketika kita membaca ayatnya yang kelima, dikatakan rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Dalam Kisah Amsal 11 ayat 23 mengatakan, keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Ini mau mengajak kepada saudara dan saya bahwa air yang dalam itu seperti air dalam tanah yang jauh di bawah permukaan bumi. Kalau itu bisa dikeluarkan, maka itu menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi pancaran air yang berlimpah dan jadi keuntungan yang besar. Hampir semua orang mempunyai rencana dalam hatinya, mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita dan kerinduan yang selalu indah dan baik. Tetapi apakah ini hanya bisa dilakukan dengan hanya duduk berdiam diri? Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pengertian yang mana yang bisa membuat rancangan yang dalam itu bisa jadi nyata? Tentu orang ini tidak boleh malas. Kita kembali kepada ayat 4, dan kita harus mempunyai pengertian secara orang yang diberkati oleh Allah. Kalau kita terus taat dan selalu memohon pimpinan Roh, akan selalu memberi diri dalam tuntunan kasih Tuhan, maka kita akan selalu menjadi orang-orang yang berhasil dan mengerti apa yang saat ini kita sedang kerjakan. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam firman Tuhan, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari Tuhan pun kita tidak hanya bisa berteriak. Kita tidak hanya memohon Tuhan tolong, tanpa harus melakukan sesuatu. Sebab itu dinyatakan segala keinginan hati pada Tuhan dalam setiap doa. Dalam banyak doa Tuhan akan memimpin, memberikan pimpinannya kepada saudara dan saya. Maka apa yang kita harapkan, jika itu sesuai dengan keinginan Tuhan dan itu baik untuk saudara dan saya, maka Tuhan akan menjawabnya. Mari kita lihat dalam kitab Filipi pasalnya yang keempat ayatnya yang keenam mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jadi marilah kita gunakan setiap kesempatan dengan waktu yang berjalan, yang Tuhan masih izinkan saudara dan saya ada di tengah-tengah dunia ini. Ketika musim menuai datang seorang yang malas,
Maka ketika seorang pemalas, dia tidak akan memanen apa-apa dari ladangnya. Karena pada musim sebelumnya orang lain bekerja, ia tidak melakukan pekerjaan itu. Yang membiarkan waktu itu berlalu begitu saja. Musim menabur haruslah kita gunakan untuk menabur, supaya pada musim menuai kita mendapatkan hasil yang kita harapkan. Firman-Nya mengatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Untuk itu jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, karena setiap waktu dan kesempatan ini adalah berkat dari Tuhan bagi saudara, baik itu pagi, siang, bahkan malam. Kasih Tuhan selalu ada dan berkat-Nya selalu disediakan bagi orang-orang yang selalu berusaha dan mau tekun dalam kesetiaan apa yang dia kerjakan. Berkat Tuhan selalu ada, karena Dia sendiri yang mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ini mau mengajak kepada saudara dan saya bahwa hari-hari yang kita lewati, walaupun dalam hari-hari yang ada kita merasa itu sama, tetapi ternyata di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23 mengatakan bahwa hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah selalu baru dan selalu penuh dengan rahmat-Nya. Mari jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, janganlah kita sia-siakan hidup kita dengan mengatakan masih ada hari esok. Karena setiap daripada kita tidak tahu waktu kita dengan Tuhan. Bahkan hari esok kadang orang mengatakan, bahkan dia menunda-nunda, oh gampang, nantilah, masih ada waktu, masih ada hari esok, masih ada hari yang berikutnya. Tetapi ketika dia berencana dan itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan, maka pada akhirnya dia tidak bisa menikmati hari yang dia katakan dengan semudah itu. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Firman ini mengajak saudara dan saya untuk senantiasa menghargai apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menciptakan orang yang malas. Tetapi mengapa banyak orang yang malas? Karena dia sendiri yang melakukannya. Bukan Tuhan tidak mengasihi dan tidak mencintai dan menyayangi saudara. Ketika saudara ingin mempunyai sesuatu dengan cita-cita yang sangat tinggi, tetapi saudara tidak bergerak dan tidak berusaha, maka apa yang saudara harapkan itu tidak akan tercapai. Marilah jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jika kita ingin mengalami berkat-berkat Tuhan, gunakanlah waktu atau kesempatan yang telah diberikan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai saudara dan saya menyia-nyiakan waktu itu dan pada akhirnya tertinggal oleh waktu, sehingga akhirnya kita hanya bisa meratap dan menyesalinya. Allah senantiasa selalu mengasihi setiap orang yang berkenan kepadanya. Tidak dibuatnya anak-anak Tuhan itu tergeletak. Tetapi ingat saudaraku, bahwa Tuhan mau orang yang selalu berusaha. Tuhan mau selalu orang yang selalu giat dalam setiap dia lakukan. Apapun itu, andalkan Tuhan dalam setiap jerih lelahmu. Dan pergunakanlah waktu dalam jerih lelahmu itu dengan ungkapan syukur.
maka engkau akan selalu melihat mujizat Tuhan dalam setiap derap langkahmu yang engkau kerjakan, engkau usahakan di dunia ini. Kiranya firman Tuhan menghantar kita atau merubah cara pikiran kita dengan selalu menunda-nunda waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari yang kita lewati adalah hari-hari yang penuh dengan rahmat Tuhan. Jangan sia-siakan dengan cara berpikir dan kebodohan kita, yang pada akhirnya kita akan menuai hasil penyesalan. Tetapi ketika kita benar-benar dengan sungguh-sungguh mau melakukan pekerjaan itu dengan penuh sukacita dan bersyukur dengan apa yang kita terima, maka hari-harimu akan selalu diberkati Tuhan dan mujizat Tuhan akan nyata dalam kehidupanmu bersama dengan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari jemaat kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 52, bait 1 dan 2, Sabda Tuhan Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kami adalah waktu yang indah, waktu yang penuh dengan kasih karunia yang datangnya daripadamu. Tetapi terkadang kami sebagai orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan menyia-nyiakan waktu itu dengan kemalasan. Hanya karena keberadaan dan tidak sanggup untuk menerima realita kehidupan. Bahwa setiap orang yang ingin mencapai kesuksesan, ingin meraih cita-cita, ia harus berusaha. Untuk itu ya Tuhan, melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami boleh memahami dan kami merubah cara berpikir kami untuk menunda-nunda waktu. Seolah-olah kami mengetahui hari esok itu adalah hari kami. Kami lupa dan bahkan kadang kami menjadi orang yang sombong. Merasa waktu itu bisa kami atur dengan apa yang kami inginkan. Ampuni kami Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi orang-orang yang bijak, memahami setiap waktu yang berjalan dari hari ke hari, dengan selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau melihat orang-orang yang tetap setia, yang tetap tekun dan taat,
berusaha, sekalipun terkadang apa yang mereka usahakan, yang mereka kerjakan jauh dari pendapatan yang mereka harapkan. Tetapi ya Bapa, Engkau mau memberkatinya sehingga ia bersama dengan keluarganya selalu tercukupi. Tuhan Yesus, tolong di tengah-tengah pandemi ini banyak anak-anak Tuhan yang berseru memohon pertolongan Tuhan untuk dapat mereka bekerja, melakukan segala usaha untuk dapat menghidupi diri dan keluarga. Tuhan, lihat mereka yang selalu berusaha dan terlebih mereka yang selalu memohon kepada Tuhan. Firman-Mu selalu mengingatkan bahwa keinginan orang yang mendatangkan kehidupannya di hadapan Tuhan, maka ia akan memperoleh kebahagiaan. Untuk itu ya Bapa, apapun yang diusahakan oleh setiap jemaat-Mu, mereka semua Engkau berkati. Hari ini kami mau berdoa ya Tuhan Yesus, bagi setiap keluarga pas keluarga, Engkau senantiasa memberkati mereka dengan segala kehidupan yang mereka jalani di tengah-tengah dunia ini. Apa yang mereka kerjakan dan usahakan untuk mencukupi kebutuhan mereka tidak akan pernah sia-sia ketika mereka berseru kepadamu. Engkau berkati setiap keluarga lepas keluarga ketika mereka dalam pergumulan, sakit penyakit yang saat ini mereka derita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mau menjamah dan memulihkan mereka, sehingga dengan tubuh yang mereka miliki ya Bapa, mereka kembali dapat bekerja, kembali melakukan segala aktivitas dengan pertolongan datangnya daripada Tuhan. Kami mau berdoa bagi keluarga yang merasakan duka cita. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Kami mau berdoa bagi setiap orang tua yang mendoakan anak-anak mereka di tengah-tengah pandemi dengan pendidikan yang harus dilewati lewat streaming. Tuhan senantiasa memberkati sehingga anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang senantiasa berusaha meraih cita-cita mereka dengan apa yang mereka harapkan dengan Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu, Engkau senantiasa memberkati mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Tuhan juga berkati bagi jemaat-Mu yang penuh dengan sukacita, merasakan pertambahan usia dalam kelahiran dan pernikahan mereka. Tuhan juga memberkati mereka. Kami mau mendoakan ya Bapa untuk keberadaan kami saat ini di tengah-tengah pandemi. Pemerintah yang selalu berusaha untuk mencegah penyebaran virus corona. Bahkan ada usaha untuk segala yang terbaik sehingga seluruh kehidupan umat-Mu bebas dari virus ini. Mereka para tim medis, dokter perawat yang menangani pasien, yang selalu berusaha untuk memberikan perhatian kepada mereka yang tergeletak karena virus corona atau sakit penyakit lain. Tuhan juga berkati dan berikan mereka kekuatan sehingga dalam menjalankan tugas yang sangat mulia, mereka dalam keadaan yang sehat. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Engkau berkati kami semuanya yang sedang mengikuti ibadah sekalipun di rumah tangga kami masing-masing. Dalam setiap doa dari pribadi lepas pribadi, Engkau mau mendengarkannya dan Engkau mau senantiasa mengampuni akan segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus bagi jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya. Kami boleh kembali beribadah, melaksanakan setiap kegiatan di tengah-tengah pandemi ini sekalipun banyak yang terbatasi.
Tetapi kami percaya bahwa semuanya Tuhan melihat kerinduan kami. Jemaat-Mu yang menundukkan kepala, yang berserah kepadamu, Engkau berkati mereka dan Engkau tahu apa yang mereka butuhkan dan mereka gumuli. Bapa, inilah doa ungkapan syukur kami malam hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 yang menyatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kidung Jemaat 288 bait 1 dan yang ketiga. Mari puji Raja Sorga. Marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripada-Mu.
Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu keempat sesudah Epifani. Ibadah keluarga bersahaja. Rabu 3 Februari 2021. Kami hanya akan membaca intisarinya saja. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Ana A.W.T. Hupeori STH yang sudah memberitakan firman Tuhan. Seluruh majelis yang bertugas dan juga pendukung sehingga terlaksananya ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. Ibadah keluarga bersahaja Rabu 10 Februari 2021 masih tetap dilaksanakan secara streaming pukul 19.00. Demikianlah warta ibadah keluarga bersahaja Rabu 3 Februari 2021. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jemaat, marilah berdiri. Marilah kita melanjutkan kehidupan dengan hati dan iman yang mengarah hanya pada Tuhan kita. Memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 346 bait 1 dan 2, Tuhan Allah beserta engkau. Hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.